kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Menurut gimana? Alhamdulillah juga sehat. Oh ya, Pak Adi kan akan melakukan proses coaching nih hari ini. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Pak Adi. Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan juga akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah proses coaching, kemudian sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum. Kemudian apakah Pak Adi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Adi akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Adi? Boleh. Untuk yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Pak Adi kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua itu tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachingnya. Baik Pak Adi, jadi Pak Adi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu ya Pak ya, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu ya Pak ya. Nah, di antara ketiganya nih Pak, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Adi kembangkan atau Pak Adi lakukan observasi Pak? Yang lebih spesifik sih saya ingin kembangkan itu terkait dengan mendengarkan aktif ya Bu ya. Terus kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, nah baik. Jadi ada 2 ya Pak ya, yang Pak Adi akan kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaiannya apa Pak? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching nanti yang akan saya lakukan ya, saya itu ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga coaching itu nanti dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Oke, jadi itu indikator tercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya sendiri, ya Pak ya? Iya. Oke. Baik Pak Adi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Pak Adi melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Pak? Oh iya Bu Endang, hari ini itu saya pengen ngajak Bu Endang ngobrol. Mungkin agak lama sedikit. Kira-kira Bu Endang keberatan nggak ya? Tidak Pak. Mungkin Pak Adi bisa membantu saya. Baiklah. Semoga pembicaraan kita hari ini itu nanti ada manfaatnya ya Bu ya. Nah itu yang saya harapkan Pak. Ini Bu Endang, akhir-akhir ini itu saya perhatikan Bu Endang nih, sepertinya sedang tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Endang nih sebelumnya? Terima kasih Pak sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya Pak. Jadi kira-kira nih apa yang bisa saya bantu? Saya hanya
ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak. Berarti apa yang menjadi tujuan akhir nanti setelah obrolan kita selesai nanti? Saya tuh masih bingung ya Pak, kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas Pak. Nanti saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Oh begitu. Sekarang coba Bu Endang ceritakan kepada saya apa yang Bu Endang rasakan saat ini. Saya tuh merasa saat mengajar murid-murid saya tuh kurang memperhatikan saya Pak. Dan ini tuh membuat saya kurang bersemangat gitu loh Pak. Terus yang membuat Bu Endang itu merasa kurang bersemangat itu apa? Saya tuh merasa kalau murid saya tuh tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik Pak. Maksudnya murid-murid itu tidak belajar atau bagaimana? Tidak juga sih Pak, hanya saja saya tuh merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid tuh seperti lesu, kurang bersemangat, kurang termotivasi. Mereka tuh seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas, Pak. Oh, seperti itu. Baiklah, Bu Endang. Saya mengerti maksud Bu Endang. Coba sekarang Bu Endang jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Endang mengajar di kelas. Ya, saya mengajar sih seperti biasa, Pak. Setelah berdoa, saya melakukan abreviasi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak, lalu mendengarkan dan mengerjakan penugasan Pak. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas, itu terlihat mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat, diajak tanya jawab, kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik, Pak. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya ya, Pak? Kira-kira kalau misalkan ada yang salah nih sama Bu Endang, menurut Bu Endang itu salahnya di mana? Sepertinya murid-murid juga sudah susah menangkap penjelasan dari saya, Pak. Oh, jadi begitu ya. Baiklah, saya ingin tahu nih apa yang selama ini sudah pernah Ibu Endang lakukan untuk bisa membuat murid itu semangat pada saat di kelas. Nah, saya tuh sudah mencoba beberapa kali Pak mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengajak diskusi kelompok, kemudian memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video juga Pak. Kemudian mengajak belajar di luar kelas juga Pak. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka tuh mulai terlihat kurang bersemangat lagi Pak. Nah, untuk kegiatan itu berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja? Tidak sih Pak. Ada momen ketika malah saat pelajaran matematika dan tematik yang ada SPDB seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya tuh Pak. Nah, kalau boleh saya simpulkan berarti yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Bu Endang itu merasa kurang semangat itu hanya saat mengajar pada saat pembelajaran tertentu saja, bukan? Iya Pak, betul. Sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu berarti Bu Endang sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Endang mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak yang menurut Bu Endang itu hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada, Pak. Saya hanya ingin murid saya tuh selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Ya itu saja sih, Pak. Nah, kira-kira Ibu apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari penjelasan Bu Endang tadi? Ada tidak yang ingin coba Bu Endang perbaiki?
Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak, sehingga nanti murid itu lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali Bu Endang. Kira-kira nih apa prioritas utamanya Bu Endang setelah ini? Pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu semangat murid-murid mendapat imbas dari semangat saya, ya kan Pak? Nah, itu langkah yang bagus sekali Bu. Kira-kira ada hal lain nggak yang mungkin ingin Bu Endang lakukan? Itu Pak, saya sempat melihat Pak Adi saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur nafas. Itu bagaimana ya Pak? Apa bisa memperbaiki semangat pada murid saya Pak? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik STOP. Nah, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pelajaran dan juga menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa itu lebih bersemangat lagi saat belajar. Bagaimana dan apa ya pembelajaran sosial emosional yang Pak Adi maksudkan itu Pak? Gini, baiklah Bu Endang, nanti akan saya berikan materi tentang pembelajaran sosial emosional ini bersama rekan-rekan guru yang lain ya. Kalau tidak nanti saya share di grup WA apa itu PSE atau pembelajaran sosial emosional maupun KSP-nya. Bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Tapi karena saya sering lupa, mohon nanti diingatkan Ibu ya. Iya Pak, insya Allah nanti saya ingatkan Pak. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Endang dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak Bu Kety Pak untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama. Bagus, itu dari hasil diskusi kita hari ini coba Bu Endang gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak juga semangat pada murid di dalam kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu Pak. Mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas saya. Saya juga ingin mengajak Bu Nur untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Adi maksudkan tadi Pak. Oke, bagus sekali ternyata Bu. Sekarang saya yakin Bu Endang itu bisa tetap semangat demi anak didik kita. Semangat juga untuk Pak Adi ya Pak. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Sama-sama Bu Endang, semoga bermanfaat ya Bu. Ya sudah, saya mau kembali ke kelas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Adi. Sama-sama. Oh iya Pak Adi, bagaimana nih tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah Pak Adi melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Adi. Pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi Pak? Selama coaching itu tadi saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi-potensi dari si coaching tersebut untuk menemukan sendiri solusi permasalahan. Oke, baik. Jadi Pak Adi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati,
ada beberapa catatan nih Pak Adi. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri koci. Kemudian bukti ini sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksinya atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Adi juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan nih percakapan Pak Adi dengan koci. Pak Adi sudah fokus terhadap koci, artinya di situ Pak Adi sudah present atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Adi juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Adi tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan koci tadi, luar biasa Pak Adi sudah berikan proses pada hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak ya, boleh Pak? Boleh. Oke, untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Adi dalam berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami kembali alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching kedepannya itu menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik Pak Adi, luar biasa sekali. Jadi Pak Adi akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Adi, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bu Enda. Siang Pak Adi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Adi sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Bu Enda hari ini kan akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak, betul sekali Pak. Nah, nanti sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Bu Enda. Bagaimana Bu Enda? Kira-kira bisa nggak? Bisa sekali Pak. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Proses coachingnya bagaimana, sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bu Endang itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih ada sedikit yang akan saya tanya, boleh nggak? Boleh sekali dong Pak. Oke, menurut Bu Endang nih, kompetensi apa yang ingin Bu Endang kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Nanti ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Baik, jadi Bu Endang ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti, terdiri dari kehadiran penuh, terus kemudian yang kedua mendengarkan aktif, terus satu lagi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, di antara ketiganya nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Endang kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang kehadiran penuh, yang mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian ada lagi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Pak.
Jadi ada 3 ya Bu ya, yang Bu Endang itu ingin kembangkan lebih spesifik, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berikut. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak, sehingga nanti coaching tersebut dapat tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Jadi itu indikator yang Bu Endang ingin capai pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya sendiri ya Bu? Iya Pak, betul sekali Pak. Baik Bu Endang, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Endang melakukan observasi atau melakukan proses coaching bersama coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah kegiatan coaching selesai, saya itu pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Endang. Iya Pak, baik Pak. Assalamualaikum Bu Nur. Wah, sepertinya Bu Nur sedang gelisah sekali nih. Ada apa ya Bu kira-kira sampai tadi WA ngajak ketemu siang ini? Waalaikumsalam Bu Endang. Iya nih Bu, saya sedang galau. Terlihat banget ya Bu kegalauan di wajahku ini. Ini Bu, saya tuh punya permasalahan di kelas. Dari 22 anak di kelas saya itu masih ada 2 yang belum lancar membaca Bu. Bahkan masih ada yang harus dieja dan belum hafal huruf gitu Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi apa yang ingin Bu Nur dapatkan dari obrolan kita siang ini nanti Bu Nur? Iya Bu, saya ingin nanti menemukan solusi tepat mengatasi permasalahan anak tersebut. Karena sebentar lagi mereka kan akan menghadapi PTS semester 1 Bu. Oke Bu, semoga nanti ada pencerahan ya dari obrolan kita ini siang ini nanti ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu kondisi belum dapat membaca kedua siswa Ibu itu yang bagaimana Bu? Oke. Jadi kedua anak tersebut itu tingkat kelancaran membacanya berbeda-beda Bu. Anak tersebut bernama Randy dan Juno. Kalau Juno sudah bisa mengeja dan setiap membaca pasti pelan dengan mengeja dan alhamdulillah sudah berbunyi setiap kata menjadi kalimatnya Bu. Tapi untuk Randy masih harus mengeja per suku kata, bahkan kadang masih belum hafal dengan huruf Bu. Saya tuh merasa jadi keteteran di kelas Bu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu selama ini bagaimana benar mengatasi hal tersebut di dalam kelas Bu? Saya biasanya membagi mereka ke dalam kelompok Bu. Jadi mereka akan terbantu dengan tutor saya untuk memahami setiap materi. Tetapi saat menjelang PTS seperti sekarang kan mereka harus bisa mandiri membaca ya Bu ya, agar dapat mengisi setiap soal. Lalu selama ini Bu Nur sudah menerapkan usaha yang seperti apa untuk membantu mereka supaya lancar membaca Bu? Saya sudah memberikan waktu yang lebih pada mereka Bu. Setiap pagi hari sebelum pembelajaran jam 7 mereka sudah harus di kelas untuk membaca bersama. Ketika pulang sekolah juga mereka pulang lebih siang untuk berlatih membaca lebih dahulu. Tapi mereka sepertinya kurang nyaman ketika harus berlatih membaca di pagi dan siang hari Bu. Nah, apa yang menyebabkan mereka itu kurang nyaman Bu? Nah, dari sisi mana belum dapat mengatakan kalau mereka itu kurang nyaman dengan belajar? Saat mereka terlihat lesu dan tidak semangat untuk berlatih, biasanya saya tanya ada apa yang menyebabkan mereka lesu. Mereka menjawab tergesa-gesa berangkat paginya Bu, dan sudah lapar ingin segera pulang ke 3 jam siang. Nah, selain itu Bu, langkah apa lagi yang sudah Bu Nur lakukan? Saya memberi mereka buku pengendali membaca yang berisi hari tanggal, kemudian uraian membaca dan tanda tangan orang tua.
Buku kendali ini saya buat agar anak juga membaca saat malam hari bersama orang tua di rumah kan Bu. Namun dengan buku ini mereka juga sering tidak membaca di rumah Bu, karena latar belakang mereka kan tinggalnya dengan simbah dan ibunya merantau di kota. Gitu. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, apa yang Bunur lakukan? Saya sudah berusaha mengkomunikasikannya dengan orang tua murid Bu, tetapi mereka banyak yang masrah ke bahasa Jawanya Bu ke guru. Akhirnya saya berusaha untuk menghubungi orang tua murid dengan menyarankan agar anaknya dimasukkan ke dalam les khusus membaca. Kebetulan di sekitar sekolah kan ada Bu Amis tuh yang membuka les privat. Wah, itu luar biasa sekali Bu. Lalu dari banyak usaha yang dilakukan itu, menurut Bu Nur nih, usaha mana yang paling berhasil nantinya? Menurut saya langkah yang tepat yang pertama mengkomunikasikan dulu kepada orang tua untuk memasukkan anaknya ke dalam les. Lalu apa lagi Bu Nur? Saya juga akan mencari ilmu cara efektif dalam melatih membaca dari berbagai sumber Bu, mencoba memberikan latihan dengan permainan agar mereka semangat dan tidak bosan. Luar biasa sekali Bu Nur. Lalu apakah Bu Nur membutuhkan rekan untuk melakukan itu? Kalau membutuhkan, siapa rekan yang akan Bu Nur ajak untuk mensukseskannya? Saya tahu Bu, saya akan mengajak Bu Sumiati, guru mereka sebelumnya, agar nantinya ada perubahan jadwal berlatih dengan guru yang gonta-ganti agar mereka tidak jenuh berlatih dengan saya terus. Sip, oke sekali itu Bu Nur. Kira-kira kapan Bu Nur akan melakukannya? Insya Allah saya akan menghubungi orang tuanya malam ini Bu, dan akan menghubungi Bu Sumiati esok hari. Oke, tolak ukur apa yang Bu Nur gunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pelatihan membaca ini Bu? Saat kedua anak tersebut sudah dapat membaca satu paragraf tanpa diejak. Iya, keren sekali Bu Nur. Semoga lancar dan sukses ya Bu kegiatannya. Saya tunggu kabar dan ceritanya lagi Bu Nur. Baik Bu, terima kasih atas pencerahan kegalauanku. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Nur. Sama-sama Bu Enda. Baik Bu Enda, bagaimana nih tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, proses coaching saya tadi berjalan dengan lancar dan baik Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koji tadi, ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Bu Enda. Pertanyaan yang pertama itu apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching ya Pak, saya melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik, jadi Bu Endang itu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Bu Endang tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koji, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, terus kemudian sudah mengarahkan Koji untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Endang itu tadi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koji agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Endang dengan Koji. Bu Endang sudah fokus terhadap Koji, artinya di situ Bu Endang sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Endang juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Endang tadi
sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach tadi. Oh ya, satu hal lagi, boleh Bu? Boleh Pak Adi. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memahami alur data lagi supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Baik Bu Endang, luar biasa. Bu Endang akan mendalami lagi alur datanya supaya kedepannya lebih baik lagi. Baik Bu Endang, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur data. Saya akhiri di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu Endah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Bu Endah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Nur. Oh iya Bu Nur kan akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Bu Nur. Bagaimana Bu? Bisa? Oke, bisa Bu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Nur? Boleh Bu, silakan. Nah, Bu Nur akan melaksanakan coaching, persiapan apa yang sudah disiapkan Bu Nur? Pada pelaksanaan coaching ini kita itu akan melakukan dengan alur data Bu yang terdiri dari merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah yang akan saya jadikan acuan nantinya dalam melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Baik Bu, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Nur kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bu Nur ingin mengembangkan ketiga kompetensi ini tersebut ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi inti tersebut, Bu Nur akan mengembangkan kompetensi mana dalam observasi hari ini? Pada observasi kali ini atau pada coaching kali ini, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik, jadi ada dua ya Bu ya, yang Bu Nur akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu? Ya, indikator ketercapaian yang saya ingin dapatkan dari coaching ini, saya mampu mendengarkan aktif untuk menyimak dan mencatat apa yang disampaikan coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari diri coaching sehingga coaching nantinya dapat menemukan solusi dalam menyelesaikan masalahnya dan mengetahui bagaimana cara melakukannya. Itu Bu Endah. Oke, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya. Iya Bu. Baik Bu Nur, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Nur melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, semoga berjalan lancar, dan nanti setelah proses selesai kita akan berbincang kembali ya Bu ya. Oke, baik Bu, siap. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Bagaimana
Alhamdulillah baik Bu. Tapi sepertinya saya sedang kurang bersemangat Bu. Oh iya. Oh iya, kemarin Pak Adi menghubungi saya lewat WA, sepertinya mau ada sesuatu yang diperbincangkan ya Pak ya. Ada apa ini Pak? Kalau saya perhatikan memang akhir-akhir ini Pak Adi sepertinya terlihat murung, kurang bersemangat seperti biasanya begitu. Itu dia Bu. Saya itu sedang bingung karena murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Jumlah murid yang mengerjakan tugas itu sekitar 50% saja dari seluruh jumlah murid di kelas. Mungkin barangkali benar ada waktu. Sekarang saya minta waktunya 15-20 menit lah. Saya pengen berbincang-bincang sama guru. Oke, boleh sekali Pak Adi. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah meluangkan waktunya dan bersedia membantu saya. Oke, jadi apa nih yang bisa saya bantu dan Pak Adi harapkan dari pertemuan kita saat ini? Saya sih mengharapkan dapat solusi dari masalah yang saya miliki sekarang. Oke, lalu apa nih yang menjadi tujuan akhir pertemuan kita hari ini? Saya itu berharap dari pertemuan kita ini nanti saya dapat menemukan solusi supaya murid-murid saya itu lebih antusias dalam pembelajaran yang saya laksanakan dan mereka itu dapat mengerjakan tugasnya yang saya berikan. Seperti Oke, itu. baiklah Pak Adi, boleh diceritakan bagaimana yang secara lebih spesifik yang dirasakan Pak Adi saat ini? Jadi begini Bu, saya itu melaksanakan pembelajaran di kelas, murid-murid saya itu terlihat kurang antusias, kurang aktif mengikuti pembelajaran, dan juga dari tugas yang saya berikan itu mungkin hanya sekitar 50% saja yang dikerjakan, yang 50% lainnya itu tidak mengerjakan. Oke, baiklah. Jadi murid-murid Pak Adi kurang antusias dan yang mengerjakan tugas hanya 50% gitu ya Pak ya. Menurut Pak Adi nih, definisi atau gambaran murid yang antusias dalam pembelajaran itu yang seperti apa? Menurut saya nih Bu ya, mereka itu berperan aktif, misalkan dalam diskusi kelompok, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, terus melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk. Terus misalkan memperlihatkan semangat dalam mengikuti pembelajaran yang terlihat jika murid itu kelihatan antusias atau tidaknya seperti itu. Oke, baiklah Pak. Jadi murid yang antusias itu menurut Pak Adi dapat terlihat dari gerak-geriknya gitu ya, saat kerja kelompok, menjawab pertanyaan, kemudian melaksanakan tugasnya gitu ya. Baiklah, menurut Pak Adi nih hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Adi kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Kalau menurut saya nih Bu, yang membuat murid saya itu kurang antusias mungkin karena pembelajaran saya monoton barangkali Bu, sumber belajarnya juga sangat minim, model dan media pembelajarannya juga kurang variatif. Yang saya lihat sepertinya mereka menginginkan pembelajaran yang asik barangkali Bu, yang lebih menyenangkan seperti itu. Oke, baik Pak Adi. Lalu hal apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Adi ini lebih antusias dan dapat belajar dengan menyenangkan dan tidak membosankan? Menurut saya murid-murid yang akan lebih antusias itu jika saya itu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jika murid-murid itu lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu juga akan melakukan mungkin ice breaking di sela-sela proses pembelajaran. Saya juga akan menggunakan media ataupun model pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Dan juga mungkin nanti saya akan melakukan evaluasi dengan model game berbasis teknologi seperti Quizzes atau Kahoot. Oke, baiklah.
Kemudian nih terkait pengumpulan tugas yang tadi baru 50% nih Pak. Ada faktor yang mungkin menyebabkan hal itu terjadi Pak? Terkait dengan hal tersebut, mungkin karena saya sendiri kurang banyak dalam memberikan referensi bahan ajar atau sumber belajar gitu. Sehingga mungkin sebagian murid itu bingung dalam mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkannya. Oh gitu. Oke Pak Adi, bisa diceritakan nih selama ini kalau boleh tahu Pak Adi menggunakan sumber belajar atau referensinya itu apa saja Pak? Biasanya itu saya menggunakan buku teks yang jelas ya Bu, yang ada di perpustakaan. Oh baik. Dari yang sudah Pak Adi sampaikan tadi, bisa disimpulkan Pak bagaimana selama ini Pak Adi melaksanakan pembelajarannya di kelas? Ya Bu, saya itu dapat menyimpulkan pembelajaran yang saya lakukan di kelas selama ini ya, itu ya seperti biasa Bu, saya itu melakukan pembelajaran dengan menggunakan media dan alat peraga yang sudah ada di sekolah. Saya memanfaatkannya itu, terus memberikan tugas kelompok, menggunakan sumber belajar buku-buku yang ada di perpustakaan. Terus kemudian saya memberikan soal-soal untuk mengukur kemampuan murid dalam menerima materi saya. Oke, sebenarnya sih pembelajaran yang dilakukan Pak Adi selama ini sebenarnya sudah baik. Menurut Pak Adi, selain cara-cara yang sudah Pak Adi laksanakan nih, cara apa lagi yang bisa Pak Adi lakukan supaya murid lebih antusias lagi dan semua murid dapat mengerjakan tugas? Sebenarnya banyak ya Bu ya yang bisa saya lakukan dalam pembelajaran. Misalkan saya bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan model dan media yang bervariatif, menyediakan bahan ajar ataupun sumber belajar dengan referensi yang lebih banyak lagi, bisa dari YouTube mungkin atau artikel, bisa poster atau barangkali nanti ada jurnal-jurnal ilmiah yang bisa saya gunakan. Saya juga bisa melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya nanti. Oke, baiklah kalau begitu. Berarti Pak Adi sudah tahu nih mungkin yang menyebabkan murid kurang antusias dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu. Saya sepertinya sudah mengetahui itu. Nah sekarang rencana apa yang akan Pak Adi lakukan supaya murid Pak Adi antusias dan dalam pembelajaran dan dapat mengerjakan tugas semua Pak? Saya itu berencana akan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan model atau media dan sumber belajar yang bervariatif. Saya itu juga akan memanfaatkan teknologi untuk menyajikan video pembelajaran, menggunakan sumber belajar selain buku teks, misalkan seperti poster, artikel, jurnal ilmiah misalkan, serta menggunakan permainan atau game kuisis atau kahol. Saya akan memberikan tugas yang sesuai dengan bakat minat murid atau sering disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Sehingga harapan saya itu murid-murid itu dapat mengerjakan tugas sesuai dengan minat bakat minatnya sendiri, sehingga murid-murid itu berkembang sesuai dengan bakatnya. Misalkan anak-anak yang suka pantun bisa membuat pantun, yang suka menggambar jadi bisa bisa membuat gambar seperti itu. Gambar itu bisa berupa poster, bisa berupa gambar-gambar yang lain, bahkan yang suka nyanyi bisa dibuat dengan bentuk nyanyian seperti itu. Oke, jadi sesuai dengan bakat minatnya ya Pak. Oke, bagus sekali itu Pak Adi. Saya sangat mendukung. Saya yakin dalam melakukan pembelajaran yang seperti Pak Adi akan lakukan itu, murid-murid Pak Adi akan lebih antusias dan semua dapat mengerjakan tugas. Karena tugas yang diberikan tentunya sesuai dengan bakat dan minat.
Iya Bu, mudah-mudahan saja ya Bu, mohon doanya saja. Semoga saya bisa. Oke, pasti Pak Adi bisa. Kemudian nih Pak, kapan Pak Adi akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melakukan ini mungkin mulai minggu depan Bu. Oke, baik Pak Adi. Semoga rencana yang Pak Adi akan lakukan dapat berhasil sesuai dengan harapan, yaitu murid-murid menjadi lebih antusias dalam proses pembelajaran dan semua bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kira-kira nih Pak, siapa yang bisa membantu Pak Adi dalam hal ini Pak? Nanti saya akan mencoba mengajak Bu Santi barangkali Bu untuk membantu saya, dan kami nantinya akan belajar bersama dan saling berkolaborasi. Oke, bagus sekali itu Pak. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Adi gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bapak lakukan supaya murid antusias dalam belajar dan semua mengerjakan tugas. Saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya dengan menggunakan model, media, bahkan sumber belajar yang lebih bervariatif. Saya akan memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyajikan video pembelajaran, menggunakan sumber belajar selain buku teks seperti poster, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Saya juga akan memberikan tugas yang sesuai dengan bakat dan minat murid. Oke, baik. Bagus sekali Pak Adi. Semangat ya Pak. Saya yakin Pak Adi pasti bisa. Terima kasih, semangat juga buat Bruno. Terima kasih atas waktunya. Saya itu sangat senang sekali Bu dan merasa lega. Lalu akhirnya saya itu menemukan solusi untuk masalah saya ini. Semoga saya bisa menjadi guru yang mampu menuntun murid-murid itu, murid-murid saya itu dalam belajar, sehingga mereka itu akan tumbuh berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Amin. Semoga tercapai ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu. Saya pamit ke kelas dulu ya. Oh iya, silakan Pak Adi. Baik Bu Nur, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu Nur nggih. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nur. Apa saja yang sudah didapatkan Bu Nur pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan tadi? Oke, selama coaching saya sudah melakukan dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahannya, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, jadi Bu Nur sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan bahwa Bu Nur tadi sudah berhasil dan menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coaching, sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang sebaik-baiknya dilakukan, dan juga Bu Nur tadi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, saya tadi juga mengamati dan sudah mendengar percakapan Bu Nur dengan coaching. Bu Nur sudah fokus terhadap coaching, sudah ada present atau kehadiran penuh, dan Bu Nur juga sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa proses yang sudah Bu Nur lakukan. Mudah-mudahan dalam melakukan kegiatan coaching selanjutnya diberi kemudahan. Oh iya, satu lagi pertanyaan Bu, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Nah, untuk kedepannya nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nur kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan,
saya akan selalu belajar, kemudian saya akan mendalami lagi tentang alur tirta dan melakukan coaching secara berkesinambungan supaya pelaksanaan coaching kedepannya lebih baik lagi. Baik Bu Nur, luar biasa sekali. Jadi Bu Nur akan mendalami lagi ya tentang alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Nur, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.